Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Dalam acara Anugerah Ramadan yang pada tema kali ini kita akan mengemukakan tentang beribadah puasa. Dan beribadah puasa adalah merupakan salah satu ibadah yang betul-betul rahasia antara umat dengan Allah. Karena tidak ada yang mengetahui seseorang beribadah puasa atau tidak. Karena itu rahasia Allah. Kita bedakan dengan sholat, kita bedakan dengan zakat, kita bedakan dengan ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang bisa disaksikan dengan kasat mata. Berbeda dengan puasa. Di mana kita berada, walaupun di tempat ramai, belum tentu setiap manusia yang melihat kita berada dalam keadaan berpuasa. Dan tidak mungkin kita memberitahukan bahwa kita ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Kecuali kalau ditawari makanan atau ditawari apa, kita baru bilang, oh saya lagi puasa. Dan memang merupakan rahasia antara Allah dengan yang melaksanakan puasa. Puasa itu hanyalah aku yang tahu dan yang melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah. Namun banyak pula yang tidak menyadari bahwa puasa itu memang rahasia. Dan saking rahasia-rahasianya puasa, bahkan banyak yang susulumputan kalau bahasa Sunda. Jadi istilahnya gimana? Yang tahu hanya saya dengan Allah. Jadi manusia mah enggak dikesampingkan. Yang tahu hanya saya dengan Allah. Makanya dia berani berbohong kepada manusia. Dekat istri, dekat suami bilang puasa. Dekat orang tua bilang puasa. Tapi di luar belum tentu. Karena apa? Dia berpikir, lah ini mah kita sama Allah yang tahu. Padahal semua yang kita lakukan ada dalam pantauan Allah. Karena Allah sifat sama, sifat basor. Dengan sifat basornya Allah, Allah dapat melihat apa yang kita lakukan. Walaupun dalam bentuk yang rahasia menurut pandangan manusia. Tapi di mata Allah tidak ada yang rahasia. Makanya dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus benar-benar sifat ihsan kita harus benar-benar diterapkan dalam diri kita. Apa patokan ihsan? Patokan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalian ibadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Andai pun kalian tidak melihat Allah, percayalah bahwa Allah tetap melihat kalian. Maka dari itu, insya Allah, kalau ihsan dalam diri kita sudah diterapkan, maka kita tidak akan lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk ibadah puasa. Dan bagaimana hukumnya? Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, di rumah aja tapi di luar tidak melaksanakan ibadah puasa, hukumnya berdosa. Berdosa. Kenapa berdosa? Karena kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, di antaranya ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam memasuki bulan Ramadan, sudah barang tentu semua manusia, semua kaum muslimin wal muslimat khususnya, pasti bakal merasa bahagia.
walaupun orang muslim tersebut tidak melaksanakan puasa, tetapi pasti bakal merasa bahagia tatkala masuk ke dalam bulan puasa, ke dalam bulan Ramadan. Karena memang jangankan sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, tatkala kita merasa bahagia kedatangan bulan Ramadan, itu sudah menjadi suatu pahala buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang merasa bahagia, siapa yang merasa gembira karena kedatangannya bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar itu maka harusnya bertobat kepada Allah. Karena merasa bahagia kedatangan bulan Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat ada satu kisah, ada seseorang yang di luar bulan puasa dia tidak melaksanakan ibadah. Dia lalai kepada Allah. Tapi begitu masuk ke bulan Ramadan, saking dia merasa bahagianya, dia berdandan, dia bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian keislaman, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat. Selama sebulan penuh, sebulan Ramadan, dia melaksanakan ibadah yang di luar bulan Ramadan dia tidak laksanakan. Suatu saat dia termimpikan oleh seseorang dan dia mendapat ampunan dari Allah. Yang memimpikan itu keheran-heran. Dalam mimpinya dia bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau mendapat ampunan dari Allah? Sedangkan engkau tidak pernah melaksanakan sholat. Sedangkan engkau tidak pernah melaksanakan ibadah yang lain." Bagaimana jawabannya? "Aku diampuni dosaku oleh Allah dikarenakan aku merasa bahagia masuk dalam bulan suci Ramadan dan aku melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak aku laksanakan di luar bulan Ramadan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu menjadi salah satu contoh buat kita bahwa jangankan kita melaksanakan ibadahnya di bulan Ramadan, merasa gembira, merasa bahagia masuk ke bulan Ramadan aja udah menjadi suatu ibadah. Dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa sifat ihsan dalam diri kita harus benar-benar tertanam, harus benar-benar kuat dalam diri kita. Karena apa? Karena kalau tidak tertanam sifat ihsan dalam diri kita, maka kita akan lalai dalam melaksanakan ibadah puasa. Teringat waktu kecil, zaman dulu, waktu kecil, namanya juga anak-anak. Kalau dari rumah, kita bilang kayak orang lagi puasa. Pulang, kita kayak orang puasa. Tapi di luar itu, kita kadang-kadang ada makanan, kita makan. Bahkan kita sampai ngumpet-ngumpet. Nyuri-nyuri makanan. Pura-pura keluar nyuri makanan, pura-pura kita lagi berpuasa. Itu adalah suatu contoh dan mungkin suatu pengalaman yang bukan untuk ditiru. Terutama untuk anak-anak. Kalau orang dewasa tidak mungkin. Tidak mungkin enggaknya maksudnya gitu. Tidak mungkin. Soalnya kalau orang dewasa sudah punya pendirian.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, dari contoh yang tadi, dari kejadian yang tadi, kita harus selalu mawas diri dan kita harus selalu memperkuat diri, memperkuat iman dan memperkuat ihsan kita supaya dalam melaksanakan ibadah puasa kita terus selalu merasa diawasi, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah puasa, khususnya umumnya ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekhilafan dan kekurangannya. Khudma sofa wada' makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.